pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Hari ini kita ada di bagian terakhir dari kitab surat 1 Timotius ya. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-21. Saya rindu bacaan ini saya membaca dari versi terjemahan Alkitab versi 2 ya, terjemahan baru versi 2. Tidak apa-apa kalau Bapak Ibu masih menggunakan versi 1, tidak apa-apa. Kita baca berganti-gantian. Saya ayat 11, Bapak Ibu Saudara ayat 12, hingga kita menyelesaikan di ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Pesan penutup. Engkau, hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuperingatkan kepadamu. Pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Anugerah menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan tema God's Person ya, mau menggambarkan kepada saya dan saudara tentang satu makna bagaimana pribadi tertentu adalah milik seutuhnya kepunyaan Allah sendiri. Saudara sekalian, saya menyadari bahwa sebagai seorang mama yang melahirkan 2 orang putri, saya sangat merasa berhak atas kedua putri saya. Saya kira hal ini juga dialami oleh Bapak Ibu Saudara yang punya anak, gitu ya. Kita merasa berhak atas diri anak-anak yang kita lahirkan. Bahkan kepada anak saya, ketika ada aturan tertentu yang saya berikan dan dia bertanya kenapa, mengapa, kenapa harus ikut, kenapa harus itu, dia mempertanyakan kembali. Jawaban sederhana yang biasa saya lakukan adalah, sebelum kamu menjadi gadis dewasa, selama kamu masih menjadi anak-anak, semua hal tentang dirimu ada di bawah kontrol mama. Nah, kalau udah sampai di situ dia bingung, kok jawabnya begitu sih? Nah, saudara, kalau kalimat-kalimat seperti yang saya sebutkan, seperti orang tua yang merasa memiliki hak yang besar kepada anaknya, kadang-kadang sebagai pribadi tertentu kita melakukan banyak hal yang merupakan kendali yang kita merasa bahwa kita punya power, kita punya kekuasaan untuk mengontrol anak-anak yang kita lahirkan. Nah, coba memikirkan bahwa hal demikian juga yang sebenarnya Tuhan mau ketika kita dikatakan sebagai kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan memperkenankan segala tentang hidup kita itu semuanya ada di dalam pengontrolan Tuhan sepenuhnya. Tetapi bukan kita diikat dengan bebas untuk kita sebagai robot yang bergerak dalam hal apapun itu terbatas. Tetapi walaupun kita diikat di dalam pengontrolan Tuhan yang sepenuhnya, tetapi kita masih diberikan hak yang murni untuk melakukan banyak hal baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, hari ini ketika saudara dan saya memperhatikan bagian terakhir dari kitab 1 Timotius ini,
Begitu sangat indahnya ketika seorang Rasul Paulus menyebut Timotius pun sebagai seorang pribadi yang begitu punya hal yang begitu sangat indah dalam dirinya, sehingga dia diberikan satu julukan dan diberikan satu, kalau bisa dikatakan ini merupakan satu gelar yang Paulus katakan kepada Timotius. Kalau saudara perhatikan bagian ayatnya yang ke-11 ini, hai manusia kepunyaan Allah. Manusia kepunyaan Allah. Pernyataan Rasul Paulus kepada Timotius ini sebenarnya bagi saya dan saudara melihat dengan utuh bahwa Rasul Paulus telah memberikan satu jabatan yang begitu indah, yang sebenarnya jabatan itu lahir dari kedekatan, bahkan juga lahir dari iman seorang Timotius yang murni sendiri dengan Tuhan, sehingga ia pantas disebut sebagai manusia kepunyaan Allah. Tetapi saudara dan saya mari kita mempelajari bersama untuk melihat lebih jauh bahwa bagaimana sehingga Timotius ini pantas dikatakan sebagai manusia kepunyaan Allah. Kalau saya dan saudara memperhatikan akan bagian ini, ada beberapa hal yang menjadi standar tertentu yang Paulus bangun di dalam diri seorang Timotius, dan memang benar untuk memastikan bahwa penyebutan atau titel yang diberikan kepada Timotius sebagai manusia kepunyaan Allah ini pantas ada di dalam diri daripada seorang Timotius. Nah, untuk melihat lebih jauh tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat juga apa yang menjadi topik-topik utama di dalam pembahasan Rasul Paulus kepada Timotius, surat Rasul Paulus kepada Timotius di perikop ini secara khusus terlebih dahulu. Saya dan saudara perhatikan di sini ada 3 poin besar yang menjadi dasar penyampaian Rasul Paulus kepada Timotius, bagaimana kehidupan sebagai seorang yang menjadi milik kepunyaan Allah itu diikat di dalam satu rangkaian perikop ini. Nah, saudara bisa memperhatikan bersama. Yang pertama di situ Paulus mencoba untuk menyatakan kepada Timotius bagaimana gaya hidup dan cara hidup ataupun peran daripada seorang manusia kepunyaan Allah itu yang harus dilaksanakan. Nanti kita akan melihat satu demi satu. Kemudian Paulus juga memberikan satu penegasan bagaimana ada satu instruksi atau ada satu perintah yang diberikan kepada seorang Timotius tentang bagaimana ia harus bersikap dengan tepat, bahkan termasuk di dalam setiap pengajarannya, bahkan termasuk di dalam menyikapi hal-hal tertentu di dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin yang ada di dalam lingkup pengajaran, baik itu secara materi bahkan juga secara iman. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Paulus juga memberikan satu penegasan kepada Timotius terkait dengan bagaimana Paulus memerintahkan kepada Timotius untuk tetap memiliki loyalitas yang kuat tentang imannya kepada Tuhan di dalam Injil Kristus, dan itu yang menjadi senjata utamanya untuk menghadapi beragam pengajaran sesat yang berlaku pada waktu itu, dan itu juga yang akan menjadi karakteristik utama daripada seorang Timotius yang membedakan dia dengan pengajar-pengajar lainnya yang ada di sekeliling jemaat yang dilayaninya pada waktu itu. Nah, dari 3 poin besar ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang Paulus nyatakan di dalam perikop ini, kita mau melihat bersama-sama bagaimana Paulus memberikan pesan besar ini kepada seorang Timotius yang memberikan titel kepadanya sebagai manusia kepunyaan Allah itu sendiri. Saudara dan saya bisa melihat di sini, dari hal ini kita belajar bersama bahwa sebagai orang-orang yang atau sebagai pribadi yang disebut sebagai kepunyaan Allah, maka ada standar yang harus dijalani dalam diri seorang milik kepunyaan Allah, yaitu menjauhi hal-hal tertentu. Apa yang dijauhi? Kalau kita tarik kembali di beberapa pembahasan sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, di perikop sebelumnya sudah dijelaskan persis ketika Pendeta Rudi Simon menyampaikan akan hal ini. Apa yang harus dijauhi di dalam diri seorang yang sudah diklaim sebagai milik kepunyaan Allah? Di dalam konteks bagian ini, karena jemaat yang dilayani oleh Timotius adalah orang-orang yang sedang menghadapi beragam pengajaran sesat, bahkan kecenderungan untuk menghadapinya. Banyak orang yang mencoba untuk memanipulasi segala kondisi dengan bersilat kata, sehingga menyebabkan dengki, cedera, curiga, percekcokan, cinta uang. Minggu lalu sudah dibahas tentang hal ini, sehingga fokus hidup mereka tidak lagi terfokus kepada Tuhan, tetapi terfokus kepada hal-hal yang mereka alami seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini menjadi penegasan ya, keberlanjutan dari ini. Paulus bilang jangan sampai kamu seperti itu, kamu harus menjauhi semuanya.
Nah, saudara sekalian, sebagai manusia kepunyaan Allah, di minggu lalu kita juga sudah diingatkan bahwa implikasi daripada kehidupan kita yang benar-benar merasa cukup, menjalani kehidupan beriman, melihat segala sesuatu dengan standar cukup dari Tuhan, dan melihat dengan integritas yang sungguh untuk hidup pun dalam segala tutur kata, ucapan kita pun tepat di mata Tuhan. Ini menjadi pembelajaran baik bagi kita. Kemudian saudara sekalian, Paulus memberikan pengajaran Paulus menegaskan kepada seorang Timotius juga, untuk bagaimana ketika dia menjauhkan hal-hal yang harus ditinggalkan sebagai seorang manusia kepunyaan Allah, tetapi ada standar yang harus dia bangun dengan menjaga reputasi dirinya yang baik sebagai manusia kepunyaan Allah. Nah, di dalam menjaga reputasi dirinya supaya tidak terjadi seperti hal-hal negatif yang sudah disinggung minggu lalu itu, maka Paulus membangun satu standar image yang harus dimiliki oleh seorang manusia kepunyaan Allah, yaitu seorang Timotius ini. Yang pertama, saudara sekalian, Paulus mau menegaskan sebagai orang yang menjaga reputasi yang baik sebagai manusia kepunyaan Allah, dia harus hidup di dalam keadilan. Nah, saudara sekalian, menariknya kata keadilan yang kita pahami, beberapa hamba Tuhan di mimbar ini saya perhatikan juga sudah menjelaskan terkait dengan kata righteousness ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan memang kalau ditelusuri lebih jauh tentang kata righteousness ini, mau menggambarkan tentang satu perjanjian yang terjadi antara Allah dan manusia, dan penggenapan perjanjian itu terjadi di dalam ikatan karya penebusan di dalam Kristus. Tetapi menariknya, penggunaan kata righteousness, keadilan yang digunakan oleh Paulus pada bagian ini untuk Timotius lebih kepada hal praktikal, ya, lebih kepada hal-hal yang sederhana, yang bersifat moral, secara praktis dalam kehidupannya. Dengan kata lain, Paulus secara sederhana mau mengatakan kepada seorang Timotius bagaimana sikap moralnya sebagai pribadi yang berintegritas, sebagai orang percaya yang memiliki keyakinan yang sungguh dalam panggilan pelayanannya di dalam Tuhan. Dia mampu untuk menghidupi atau sebagai seorang pemimpin yang mampu merangkul dan tidak lagi membeda-bedakan status sosial yang ada di dalam kesenjangan yang ada di dalam jemaat yang dilayaninya. Nah, jadi bersikap adil yang Paulus mau maksudkan pada bagian ini adalah sebagai seorang pemimpin muda yang mampu untuk merangkul segala kesenjangan sosial yang terjadi, yang ada di dalam kondisi pelayanan yang sedang dihadapinya. Meskipun tantangannya sangat sulit pada waktu itu, karena seorang pemimpin muda harus mencoba untuk merangkul kondisi yang tidak mudah, karena ada beragam kesenjangan, perbedaan pandangan, ada beragam tantangan, sehingga jemaat pun rasanya tidak mampu untuk mengikuti dia dengan pasti dalam segala pengajarannya. Tetapi Paulus katakan, disitulah peranmu sebagai seorang pemimpin yang adil untuk mampu merangkul dan menyelaraskan keadilanmu di situ. Nah, ini peran pertama, bagaimana seorang Timotius, pemimpin muda yang diberikan tanggung jawab menjaga reputasinya sebagai manusia Allah. Yang berikut saudara sekalian, Paulus memberikan gambaran kata kesalehan. Saudara, lebih tepatnya di dalam penerjemahannya itu sebenarnya ini lebih menggambarkan kepada ibadah. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia memberikan penerjemahan ini adalah kesalehan. Satu gambaran utuh bagaimana Paulus mau mengatakan kepada seorang Timotius bahwa kehidupan peribadatanmu, engkau sudah mengalami karya penebusan di dalam Kristus, kehidupan peribadatanmu itu harus imbang di dalam keseharian hidupmu. Peribadatanmu itu bukan hanya ada di tengah-tengah lingkup engkau ada di dalam komunitas bergereja, tetapi peribadatanmu harus engkau bawa di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan mengutusmu. Nah, itu standar sederhana yang Paulus mau bangun kepada seorang Timotius sebagai pemimpin muda, sebagai orang yang ada mengerti tentang konsep ibadah. Saudara, saya kira ini kalimat yang sangat baik dan pengertian yang sangat baik yang kita mampu bawa, mengimplikasikan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Karena tentu peribadatan itu bukan hanya bicara ketika kita ada di ruang ibadah seperti ini. Ibadah itu bukan hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kita hadir di rumah Tuhan, kita hadir bersama-sama dengan orang-orang Kristen lainnya untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tetapi konsep ibadah yang harus kita bangun adalah di mana Tuhan mengutus kita, di mana Tuhan menempatkan kita, itu adalah ibadah kita. Di mana Tuhan mengizinkan kita berkarya, bertemu dengan orang-orang tertentu, bertemu dengan kondisi tertentu, itu pun bagian dari ibadah kita. Maka Paulus mau mengatakan bahwa sebagai manusia kepunyaan Allah, bahwa konsep ibadah
di mana Kristus sudah hadir di dalam hidupmu itu, di tengah lingkup dimanapun Tuhan mengutus kamu, itu adalah ibadahmu pada Kristus. Yang berikut Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter bagaimana reputasi yang harus dibangun oleh seorang manusia kepunyaan Allah juga adalah kesetiaan. Dan lebih menariknya lagi ketika saya mempersiapkan bagian ini, beberapa komentari pun mencatat dengan tepat bahwa kalimat tentang kesetiaan yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebenarnya lebih tepatnya adalah iman. New International Version pun ketika melihatnya dia pun menerjemahkannya iman. Saudara, ini merupakan satu gambaran bagaimana seorang Timotius dituntut untuk membawa segala totalitas imannya di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Iman yang teguh di dalam Tuhan. Kenapa Paulus menegaskan kata iman di sini atau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kesetiaan ini. Iman dituntut untuk memiliki keteguhan menghadapi segala situasi dan kondisi yang sulit. Iman yang dimilikinya supaya dia mampu siap sedia menjalani apapun itu tantangan di dalam pelayanan yang diizinkan Tuhan kepadanya. Dengan kata lain, dengan iman yang teguh itu, ia pun dibawa untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan dan terus memiliki kualitas motivasi yang murni di dalam ia mengerjakan pelayanan Tuhan. Saudara, saya kira kalimat yang tepat untuk mengartikan kata iman ini, faith atau pistos ini juga adalah kemurnian motivasi. Berada di dalam kondisi tertentu, tentu kita sulit untuk menghadapi hal-hal tertentu. Siapa yang bilang semua orang bisa saja struggle dan akan kuat menghadapi tantangan? Tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pekerjaan pun kita diutus Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan kita pun tidak mungkin kita akan selalu struggle dan siap menghadapi kondisi yang sulit itu. Di dalam kondisi kehidupan berumah tangga lah yang paling dekat. Itu pun gambarannya tidak mudah saudara sekalian. Berulang-ulang banyak air mata, ibu-ibu, banyak air mata, banyak penderitaan, banyak keluh kesah. Bahkan di dalam pergumulan perekonomian hidup mungkin. Tidak mudah untuk menjalani kehidupan yang sulit seperti itu. Tetapi kalau nasihat ini diberikan oleh seorang Rasul Paulus kepada Timotius, pemimpin muda ini juga menjadi gambaran bagi saya dan saudara bahwa standar iman yang teguh menjadi topangan terkuat bagi kita untuk kita memiliki motivasi yang murni menjalaninya. Standar iman yang kuat juga akan menjadi topangan terkuat bagi saya dan saudara untuk siap menghadapinya dengan iman yang sungguh dan dengan motivasi yang tulus murni di hadapan Tuhan untuk menghadapinya. Maka yang terpenting Bapak Ibu Saudara sekalian adalah mari terus membangun iman yang teguh di dalam Tuhan dan terus meminta Tuhan menyatakan hati yang murni dan tulus di dalam diri kita untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang sulit. Dan yang terakhir dari poin ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yang Paulus mau katakan kepada seorang bukan terakhir ya. Ada beberapa poinnya adalah tentang kasih. Menariknya di dalam bagian ini juga Paulus mengatakan kasih itu bukan seperti yang saya jelaskan seperti kemarin, bukan phileo dan lainnya, tetapi digunakan agape. Kemurnian kasih yang utuh kepada Allah akan mampu diimplementasikan juga kepada sesama kehidupan sebagai saudara seiman. Kasih yang utuh di dalam Allah yang harus dibangun di dalam diri seorang anak Tuhan. Sebagai manusia kepunyaan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang bisa dikatakan sebagai orang-orang kepunyaan Allah adalah orang-orang yang sudah mengalami akan betapa besarnya anugerah kasih Allah di dalam dirinya. Orang-orang yang sudah mengalami akan siapa Yesus Kristus yang telah menyatakan pribadi terbaik di dalam hidup dan dirinya di saat ia ada di dalam kondisi yang sangat jauh dari Allah. Kalau saya dan saudara sudah mengakui akan hal itu, kalau saya dan saudara sudah memiliki pengalaman akan hal itu, maka kasih Allah, kasih agape itu seharusnya akan terus kita miliki dalam diri kita. Kasih Allah yang akan memampukan kita mengimplementasikan kasih kepada sesama. Jangan dibalik. Bukan kasih kita yang kita implementasikan untuk mengasihi Allah dengan tulus. Jangan dibalik saudara sekalian. Hanya kasih Allah yang kita alami, kasih Allah yang kita terima, itu yang memampukan kita menyatakan juga, mengimplementasikan juga kepada orang-orang di sekeliling. Sehingga saudara memang wajar
kalau kita mengasihi dengan kekuatan diri kita sendiri, sampai kapanpun tidak akan beres permasalahan urusan kasih mengasihi antara sesama kita. Tetapi kalau yang kita bawa adalah keutuhan, kasih yang kita sudah terima dari Allah, yang kita letakkan atas seluruh hidup kita untuk kita nyatakan kepada sesama kita, maka jauh lebih mudah karena Allah yang berjalan bersama dengan kita. Saudara, bagian ini juga Paulus memberikan bagaimana karakteristik image yang harus dibangun di dalam karakter seorang manusia kepunyaan Allah juga adalah dengan kesabaran dan kelembutan. Kata yang sama tetapi Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan menjadi dua kata, kesabaran dan kelembutan. Saudara, menariknya adalah bagaimana kesabaran dan kelembutan ini menjadi satu hal yang terpenting di dalam diri seorang Timotius muda. Bahkan saya menyadari saudara sekalian, sebagai orang Kristen di masa kini pun kesabaran dan kelemah lembutan atau kelembutan itu adalah satu hal yang tidak mudah juga dihidupi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengatakan kita tetap sabar di saat kita mungkin dihadapi dengan kondisi difitnah, diinjak-injak, apalagi direndahkan, apalagi kita mengatakan kita tetap akan lemah lembut ketika kita diperhadapkan dengan kondisi bahwa kita diperlakukan secara tidak adil. Bagaimana kualitas kesabaran dan kelemah lembutan itu akan mampu kita tunjukkan. Tetapi sekali lagi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara, kualitas hidup manusia kepunyaan Allah akan menunjukkan kualitas karakter yang tidak mengizinkan seorang pun, kualitas kelemah lembutan dan kesabaran ini tidak mengizinkan seorang pun untuk menyerah pada keadaan atau mengalah pada kondisi pencobaan tertentu. Karena kualitas kesabaran dan kelemah lembutan ini akan memampukan dia siap menghadapi kondisi itu sesulit dan sesukar apapun itu. Tuhan menolong kita meskipun ini susah. Tuhan memampukan kita meskipun ini rasanya sangat sukar untuk dijalani. Mohon Tuhan yang berkarya penuh. Berikutnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara sekalian yang terkasih di dalam kasih Kristus, Paulus juga memberikan satu gambaran yang begitu sangat indah. Bagaimana satu konsep yang harus dibangun dalam diri seorang manusia kepunyaan Allah dengan memberikan gambaran seperti seorang olahragawan yang tangguh, teguh, terus ada di dalam pertandingannya. Mengapa Paulus menggunakan kata pertandingan ini? Dan memang tidak mudah apa yang dialami oleh seorang Timotius muda pada waktu itu. Kalau saudara yang mengikuti kitab 1 Timotius dari awal sampai ada di penghujung ini, memahami dengan jelas bagaimana beragam tantangan yang dihadapinya. Sekali lagi, keteguhan iman atau peringatan atau pesan kepada seorang Timotius muda ini karena memang dia sangat muda diperhadapkan dengan beragam pengajar sesat yang punya levelnya itu berbeda jauh dari status usia, dari status pendidikan, berbeda jauh dengan kondisinya. Dan di satu sisi dia berupaya untuk membangun image dirinya dengan baik. Dan di dalam kondisi itu Paulus terus memberikan kepada seorang Timotius muda ini untuk teguh di dalam pertandingan ini. Ya, ini hal yang bagi seorang Rasul Paulus fokus untuk mencapai satu kemenangan di dalam kondisi sulit adalah fokus hidupmu adalah kepada pencapaian hidup kekal. Nah, tapi saudara, ketika pada bagian ini kalau kita melihat secara sekilas, kita akan keliru di dalam mengerti. Paulus mengatakan bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Ini bukan berarti Paulus sedang memerintahkan atau membangun satu konsep berteologi kepada seorang Timotius bahwa dia harus bertanding untuk mencapai kehidupan kekal di dalam Kristus. Tidak, saudara sekalian. Tetapi lebih jauh Paulus mau menegaskan tentang satu konsep yang dimiliki tentang iman di ayat 11 yang sudah dijelaskan itu harus tetap dimiliki terus-menerus. Setelah kamu membangun konsep keselamatan dengan teguh berpegang kepada Kristus sebagai Tuhanmu dan kamu adalah pribadi yang sudah dimenangkan di dalam karya Kristus itu, maka perjuangan imanmu tidak sebatas ada di situ. Tetapi engkau akan terus-menerus berjuang menghadapi kondisi itu, tetapi fokusmu adalah kepada pencapaian kekekalan yang mana semua tentang keberadaan perjuanganmu itu tidak mudah, tetapi pencapaianmu itu adalah bernilai kekal. Nah, ini yang menjadi penegasan daripada seorang Rasul Paulus.
Jadi ini menjadi satu bagian penting bagi saya dan saudara juga untuk melihat tentang siapa kita di hadapan Tuhan di dalam perjuangan iman yang kita alami di tengah dunia pada masa kini, saudara sekalian. Ketika saya dan saudara sudah mengalami keselamatan di dalam Kristus, apakah kita akan bebas dari masalah? Tidak kan saudara? Banyak orang bilang ikut Kristus maka akan bebas dari kemiskinan. Ikut Kristus maka akan bebas dari pertengkaran, sakit penyakit. Faktanya tidak. Justru ada orang-orang tertentu yang ketika memutuskan ikut Kristus, hidupnya makin sulit. Penderitaan makin ia alami. Bahkan kemiskinan, perjuangan perekonomian makin ia alami. Tetapi penegasan ini Paulus mau memberikan kepada saya dan saudara juga. Bahwa di tengah tantangan iman yang kamu alami, ketika kamu sudah memutuskan ikut Kristus, hadapinya dengan melihat kepada konsep kekekalan yang kamu alami di dalam Kristus. Semua hal yang kamu alami, sesulit apapun itu bersifat sementara. Ada masanya berlaku di dunia ini. Karena kita hidup di dunia ini sementara. Tetapi yang harus dicapai adalah kejar hal-hal kekekalan. Pertandingan iman kita ada di dunia adalah mengejar hal-hal kekekalan. Bukan fokus kepada hal-hal lahiriah. Maka ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini menjadi konsep yang harus kita bangun dalam hidup kita. Kalau di rumah, kalau di lingkungan pekerjaan. Rasanya sangat tertekan untuk menghadapi kondisi ini. Ada orang tertentu yang mengatakan, sudahlah daripada saya susah-susah, sudah hidup saya menyerah saja. Sudah mungkin saya sampai di sini saja hidup saya. Tidak seperti itu. Peringatan Paulus ini memberikan penegasan kepada saya dan saudara. Hidup, hadapi pertandingan iman ini dengan fokus kepada hal kekal. Kristus sudah berikan yang terbaik. Kita sudah alami kemenangan kekekalan di dalam Kristus. Berjuang, taklukkan hal-hal lahiriah ini dengan iman teguh yang kita alami di dalam Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi di dalam kasih Kristus, mari kita belajar menjadi orang-orang percaya yang terus mengandalkan kekuatan iman kita dengan fokus kepada hal-hal kekal dalam hidup ini. Kemudian saudara sekalian, Paulus juga memberikan satu penegasan kepada seorang Timotius muda. Bagaimana ada satu sikap tunduk dan taat dan tetap fokus pada kemuliaan Tuhan. Kalau saudara dan saya memperhatikan ayat 14 sampai ayat 16, sebuah penegasan yang begitu sangat indah dari seorang Rasul Paulus kepada seorang Timotius. Fokus kepada tunduk, taat kepada hal-hal yang harus engkau kerjakan dengan baik dan benar, dan semua itu harus tetap terfokus kepada kemuliaan Tuhan. Saudara, pada bagian ini Paulus mau mengatakan kepada Timotius, rasanya sebagai seorang mentor rohani yang sudah cukup baik memberikan pendampingan rohani kepada Timotius, Paulus mau menegaskan bahwa semua yang saya katakan kepada kamu, semua yang saya ajarkan kepada kamu, semua yang saya berikan kepada kamu, ingat semua itu. Dalam semua pengajaran-pengajaran baik, ingat semua itu sebagai seorang mentor mengatakan kepada anak rohaninya. Ingat semua itu, taati semua itu, lakukan semua itu, tunduk di dalam semua itu. Tetapi fokuskan semua itu terarah untuk kemuliaan bagi Allah semata. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, saudara, hal ini juga menjadi satu gambaran bagi saya dan saudara untuk melihat tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen di masa kini. Ada terlalu banyak hal yang mungkin ketika kita melakukan banyak aktivitas, kita mungkin tidak menjadi orang percaya yang mengingat semua nasihat firman Tuhan dengan baik. Benar? Izinkan saya bertanya. Ketika saudara mendengar firman Tuhan di mimbar minggu, apakah benar selama 1 minggu perjalanan itu, saudara akan terus mengingat kebenaran firman Tuhan itu? Belum tentu, bukan? Belum tentu. Itu baru 1 minggu. Bagaimana 2 minggu lalu? Bagaimana 1 bulan lalu? Bagaimana tahun lalu? Bagaimana begitu banyak rutinitas ketika kita ada di dalam kondisi ini dan kita mendengar firman Tuhan terus menerus. Apakah semua itu kita bisa mendengar dengan baik, mentaati dengan baik, melakukan dengan baik? Tetapi sekali lagi kalau bagian ini Paulus mau menasihatkan kepada seorang Timotius. Semua yang sudah didengarkan, semua nasihat, semua pengajaran di dalam hal-hal yang bersifat kekal dalam Kristus, ingat semua itu. Taati semua itu, lakukan semua itu sambil terus terfokus kepada kemuliaan Tuhan. Saya ingin mengimplikasikan bagian ini juga, atau mungkin ada di antara kita sebagai orang Kristen yang saya sering sekali beberapa waktu lalu
ketika diundang khotbah di tempat tertentu gitu ya. Ketika saya lagi berapi-api mencoba untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi ada orang tertentu di belakang yang sibuk dengan handphone. Aduh, gitu ya. Saya pikir cuma satu orang, lihat ke samping lagi, ada 2 orang, lihat ke samping lagi, ada 3 orang, lihat ke samping lagi. Wah, ini pola, kayaknya ini pola gitu. Kayaknya ini pola. Tapi bagian kebenaran firman Tuhan ini izinkan saya mengimplikasikan juga kepada kita. Bagaimana kita mampu menjadi orang-orang yang tetap punya sikap taat, punya sikap fokus kepada hal-hal yang bersifat kekekalan dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita di dalam beribadah tidak punya sikap yang benar untuk mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan itu. Maka hari ini saudara sekalian, kalau seorang Timotius diingatkan untuk dia mampu menghadapi segala tantangan dan kondisi itu dengan berhasil, ketika dia punya sikap ketundukan, ketaatan, fokus untuk melakukan yang terbaik dari semua yang sudah diterima dan didengarnya. Saya dan saudara pun, ya, mari kita maknai ini dengan baik. Kesempatan mendengar firman Tuhan belum tentu kita terus mengalaminya, saudara sekalian. Ya, kesempatan, ada orang-orang tertentu yang masih sehat, tapi ada orang-orang tertentu yang ketika mau mendengarkan firman Tuhan butuh alat bantu, butuh melihat mulut hamba Tuhannya ketika berbicara untuk mencerna dengan baik. Tetapi saya dan saudara yang diberi kondisi tubuh yang sangat baik, bagaimana kita tetap memiliki sikap taat dan tetap fokus ketika kita diberi pengajaran-pengajaran firman Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, ini juga menjadi satu tanda ketika Rasul Paulus menasihatkan Timotius, ada satu ekspektasi yang cukup tinggi yang dibangun oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Semua yang sudah kamu dengar, jangan sampai satu pun kamu abaikan. Standarnya sangat tinggi, saudara. Jangan sampai meleset sedikit pun. Jangan sampai kelewat sedikit pun. Semuanya upayakan diserap dengan baik. Semuanya upayakan dilakukan dengan baik. Diterima dan dilakukan dengan baik. Dan jangan sampai kelewatan sedikit pun. Saya teringat almarhum bapak saya, saudara sekalian. Kami punya kebiasaan dulu ketika kami masih kecil gitu ya. Punya mesbah keluarga yang dibangun di dalam rumah tuh. Jam 5 pagi alarm akan berbunyi dengan suara mama saya yang sangat mengganggu seisi rumah, saudara sekalian. Sangat mengganggu seisi rumah. Dia akan bernyanyi dengan lantunan suara yang bagi dia itu sangat merdu. Tetapi bagi kami itu sangat menjengkelkan. Dia akan mengeluarkan power suaranya dengan sangat besar dengan tujuan supaya semua anak-anaknya bangun. Mari duduk di dalam rumah, di ruang tamu, kita mau berdoa bersama. Saudara, sudah dengan kondisi kantuk yang begitu sangat luar biasa, dengan separuh hidup masih ada di bantal dan kasur begitu, saudara sekalian. Tapi kata-kata papa saya akan terus menerus. Buka mata, fokus kepada firman Tuhan. Buka mata, fokus kepada firman Tuhan. Jangan tidur, buka mata, fokus kepada firman Tuhan. Kata-kata itu walaupun kondisinya kami lagi begini, tapi buka mata, fokus kepada firman Tuhan. Tetapi saya menyadari itu adalah bagian dari didikan terbaik sampai ada pada titik ini. Firman Tuhan, kalau diterima tanpa celah. Firman Tuhan, kalau diterima dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati, dihidupi dengan sepenuh hati, tanpa celah, itu yang akan membentuk moral seorang pribadi menjadi baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka bangun ini dalam kehidupan kita. Saya dan saudara sebagian besar sudah punya anak di rumah. Ya, kita bisa menerapkan ini di rumah kita. Upayakan didikan-didikan seperti itu, seperti yang Rasul Paulus lakukan kepada seorang Timotius. Kita terapkan juga dalam seisi keluarga kita. Didik mereka dengan kata-kata firman Tuhan. Dan memang perlu diakui bahwa terkait dengan pengajaran firman Tuhan di dalam keluarga, memang butuh disiplin, memang butuh kata-kata yang keras gitu ya. Harus dilakukan. Karena memang standarnya, levelnya adalah standar kemuliaan Tuhan. Dan itu yang dibangun oleh seorang Rasul Paulus pada Timotius. Jangan sampai tercelah. Bangun itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagi anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan izinkan kepada kita di masa kini. Kemudian saudara sekalian yang terkasih di dalam kasih Kristus, Paulus juga memberikan satu nasihat, Bapak Ibu saudara sekalian. Ada nasihat yang Paulus tegaskan kepada seorang Timotius bagaimana menghadapi para orang-orang kaya. Nasihat kepada orang-orang kaya. Saudara, memang tidak mudah sebagai seorang pemimpin muda yang harus siap masuk di dalam status sosial
Kalau tadi saya dan saudara sudah mendengar dari awal bagaimana sikap adil yang harus dibawa oleh seorang Rasul Paulus, bukan hanya bersikap lembut kepada orang-orang kaya atau orang-orang yang berada, tetapi untuk penegasan dengan hal keadilan ini, Paulus harus berani untuk menegaskan hal-hal yang tidak benar yang ada di dalam kategori orang-orang kaya tertentu yang salah dan tentang fokus hidupnya dengan kekayaan yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Maka Paulus menasihatkan supaya Pak Timotius sampaikan kepada jemaat-jemaatmu yang berada itu, yang memiliki kekayaan itu, supaya jangan tinggi hati. Oh, ternyata saudara, permasalahan orang-orang kaya ini adalah masalah tinggi hati. Maka kenapa Tuhan Yesus pun mengatakan lebih gampang ontak masuk lubang jarum daripada orang kaya, gitu ya. Lebih gampang ya, lubang jarumnya kalau saudara teliti bukan lubang jarum seperti jarum kita gitu, tapi memang ada tempat tertentu yang kalau lubang jarum itu kayak terowongan yang dimasuki, dan memang kalau unta mau masuk itu butuh perjuangan tertentu untuk masuk. Tetapi Tuhan Yesus mengandaikan kalimat itu, memberi perumpamaan itu, bahwa lebih mudah unta itu masuk di dalam lubang jarum dibandingkan dengan orang kaya masuk kerajaan surga. Gitu. Permasalahan yang dialaminya sepertinya mirip, saudara sekalian. Permasalahan bagi orang yang memiliki harta kekayaan yang dipercayakan Tuhan lebih adalah kecenderungan untuk ada dalam kondisi tinggi hati. Bahkan lebih fatal lagi adalah fokus hidupnya bukan lagi kepada Tuhan, kepada hal-hal yang bersifat kekekalan dari harta yang dimilikinya, tetapi fokus hidupnya adalah kepuasan dirinya sendiri. Fokus hidupnya adalah kepada dirinya terus-menerus untuk mencapai lebih dan lebih. Pada bagian kebenaran firman Tuhan di ayat ini, Paulus menasihatkan supaya bawa mereka, jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan lebih, bawa mereka untuk tetap ada di dalam fokus yang tepat dengan kekayaan yang Tuhan percayakan. Saudara, saya kira juga ini menjadi satu refleksi yang baik dalam kehidupan kita. Masing-masing orang dipercayakan berkat dengan porsi yang mungkin semua orang tidak sama. Kekayaan, investasi, dan lain sebagainya mungkin tidak sama, berbeda. Tetapi bagaimana saya dan saudara mampu melihat kekayaan duniawi, hal-hal materi ini dalam nilai kekekalan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita mampu melihatnya dalam nilai kekekalan. Saudara teringat kisah seorang janda miskin, 2 peser, tetapi dia melihat itu dalam nilai kekekalan. Yang terbaik dari dirinya, dia berikan kepada Allah. Terus apakah dia bertanya, habis ini saya makan apa? Tentu sebagai manusia biasa, pikiran itu muncul. Tetapi konsep nilai kekekalan itu yang dia berikan. Sepenuh dari hidupnya, terbaik dari hidupnya, terkait hal-hal lahiriah, dia berikan kepada Tuhan. Saudara, ini juga yang harus kita bangun di dalam konsep hal-hal materi. Apa yang menjadi haknya Tuhan, apa yang menjadi bagiannya Tuhan, jangan kita ambil sepeser. Bahkan seharusnya lebih dan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan untuk hal-hal kekekalan, mendukung pelayanan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, beberapa waktu awal-awal datang ke sini saya cukup bergumul apakah persembahan saya sepenuhnya saya harus alihkan ke sini atau tidak. Karena tentu saya dan suami membangun komitmen tentang ada beberapa titik pelayanan misi yang kami dukung sejak kami ada di usia remaja. Persembahan kami biasa kami berikan sepenuhnya. Ketika masuk di gereja ini, saya kembali mengumpulnya. Tetapi satu peringatan yang suami saya katakan kepada saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana Tuhan mengizinkan kamu berada, di situ bagianmu harus diberikan untuk hal-hal kekekalan bagi Tuhan. Dan itu yang menjadi nilai yang harus kita bangun juga dalam diri kita. Mari kita belajar bersama untuk melihat fokus yang tepat terhadap hal-hal kekayaan dalam diri kita. Karena Tuhan sumber segalanya, menyatakan yang terbaik dalam hidup kita ketika kita taruh porsi terbaik kita untuk Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir yang menjadi bagian ini juga adalah konsisten memelihara hal yang benar. Paulus kembali menegaskan seorang Timotius pemimpin muda untuk tetap berada di dalam kekonsistenan imannya di dalam Tuhan. Sebagai seorang pemimpin muda mungkin akan cenderung untuk teralih pikirannya dan tergoda
untuk tidak konsisten di dalam segala pengajaran-pengajaran baik yang sudah Paulus cekoki ya gitu ya, kata sederhananya. Yang udah dicekoki tuh, udah didoktrinin oleh Paulus itu. Mungkin Paulus pun memikirkan ada saat tertentu mungkin itu bisa beralih kepada hal-hal yang tidak sesuai yang sudah dibangun selama ini. Maka di sini Paulus memperingatkan seorang Timotius. Saya pikir bahwa menjadi seorang pemimpin muda seperti Timotius, menghadapi beragam pemimpin-pemimpin hebat, pengajar-pengajar sesat itu bukan orang-orang kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya. Kalau kita telusuri lebih jauh tentang konteks pengajaran sesat di keyahudian pada waktu itu, mereka yang level pendidikannya itu bisa dikatakan itu level pendidikan doktor, ya PhD gitu ya. Dan mereka datang dengan beragam pengajaran-pengajaran yang mereka bangun dengan image pengajaran pada masa itu. Tetapi seorang Timotius muda Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dia menghadapi itu? Saya yakin Timotius akan menjadi pribadi seorang pemimpin yang mungkin menghadapi kondisi itu. Dia insecure, menghadapi ini orang yang hebat pengajarannya, ini orang hebat pengajaran. Tapi level pengajaran mereka sekali lagi diklaim sebagai pengajaran sesat, gnostik saudara sekalian. Mereka membangun konsep kehidupan kekal itu, hal-hal yang dimaknai sebagai kehidupan kekal itu bersifat lahiriah. Jadi ketika membandingkan ya, tubuh fisik kamu itu terbatas. Kamu bebas menggunakan tubuh fisikmu untuk hal-hal lahiriah semaksimal mungkin yang kamu bebas melakukannya. Ada hal nanti rohmu yang akan menyatu dengan Tuhan. Yang berurusan dan bertanggung jawab dengan diri Tuhan itu hanya rohmu. Jadi kamu bebas memperlakukan tubuh fisikmu dengan fana itu. Dengan hal-hal semaumu sesukanya. Dualis pengajaran muncul di situ. Dosa bercampur aduk dengan kebenaran yang ditampilkan, diajarkan oleh doktrin seorang Timotius dan seorang Rasul Paulus. Tetapi di situ Paulus menegaskan kepada seorang Timotius, tetap konsisten dalam memelihara pengajaranmu. Di ayat 21, 20 dan 21. Jangan sampai teralih kepada pengajaran omong kosong yang dibangun oleh para pengajar sesat ini. Konsisten dalam kebenaran Injil yang kamu bangun. Konsisten di dalam berita keselamatan dalam Kristus yang kamu bangun. Jangan tergoda, jangan teralihkan pengajaran sedikit. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, saya kira bahwa ini menjadi satu hal yang baik bagi kita sebagai orang percaya. Kita mengimplikasikan bagian ini. Kekonsistenan iman kita kepada Kristus menjadi standar terpenting ketika kita menghadapi beragam tantangan dan godaan di sekeliling kita. Sekali lagi, kekonsistenan iman kita kepada Kristus menjadi standar terpenting ketika kita menghadapi beragam tantangan tertentu di dalam kehidupan kita. Pegang teguh kekonsistenan iman kita di dalam Tuhan. Bahkan dengan iman yang konsisten untuk mau tunduk di dalam pengajaran iman Kristen dengan tepat, itu pula yang akan menjadi standar terpenting untuk kita mengisi kognitif kita dalam pengetahuan biblika, pengetahuan Alkitab, doktrin yang tepat, yang akan menjadi standar juga kita mampu menghadapi kondisi sulit dalam iman kita. Tuhan menolong saya dan saudara menghadapi segala hal ini. Jadilah manusia-manusia kepunyaan Allah. Karena saya dan saudara sudah dimenangkan dalam karya penebusan Kristus. Maka hidup konsisten sebagai orang-orang yang telah mengalami kemenangan dalam Kristus itu sebagai manusia kepunyaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam anugerah kasih dan cinta Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan. Nasihat pengajaran Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pemimpin muda, menjadi nasihat terpenting juga dari kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, kami membangun suatu kualitas standar iman yang sungguh karakteristik sebagai seorang pengikut Tuhan Kristus kami yang hidup, dan kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Maka biarkan karakter hidup kami itu, kriteria sebagai milik kepunyaan Tuhan itu, kami bawa, kami hidupi dimanapun itu Tuhan mengutus kami. Terima kasih Tuhan. Hamba Tuhan sudah selesai berbicara, tetapi biarlah kebenaran firman-Mu ya dan amin selalu senantiasa Tuhan dengungkan dalam hati dan pikiran kami sepanjang perjalanan iman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.